Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Junaida SH MKN, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Business Management Indonesia, program studi S1 Akuntansi. Sebagai seorang dosen, saya melakukan 3 tridharma, di antaranya 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian, 3. Pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini video pengajaran yang saya lakukan mata kuliah hukum bisnis, di mana mata kuliah pertemuan kelima membahas tentang merger. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Siti Junaida SHMKN, pengampu mata kuliah hukum bisnis. Jadi hari ini pertemuan kita yang kelima ya. Pertemuan kita yang kelima. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita masuk perkuliahan kita yang kelima ya. Jadi yang kemarin yang pertemuan keempat masih ingat judul mata kuliahnya, judul materi kuliah? Apa judulnya? Judulnya tentang pendirian perusahaan yang masuk ke dalam undang-undang perusahaan. Oh, berarti masih ingat ya. Jadi tentang perusahaan ini kita balik ke belakang sebentar ke pertemuan keempat. Oh, sebelumnya Bu tanya dulu counting. Counting mana counting? Counting teman-temannya hari ini hadir semua? Semuanya. Hadir semua. Kalau hadir semua kita tidak usah melakukan absen ya, hadir semua. Jadi untuk pembahasan yang kemarin sekedar Ibu ingatkan, ada yang masih ingat tentang pertemuan kemarin? Masih ya. Jadi pertemuan kemarin itu tentang bagaimana pendirian perusahaan yang masuk yang diatur dalam undang-undang perusahaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa judul pertemuan hari ini? Bentuk-bentuk kerjasama dalam menjalankan bisnis. Bentuk-bentuk kerjasama dalam menjalankan bisnis. Jadi yang kita bahas hari ini tentang bagaimana pelaksanaan merger, konsolidasi, akuisisi bagi badan usaha perbankan. Jadi di pertemuan kali ini yang akan kita bahas di dalam merger atau konsolidasi, akuisisi bagi badan usaha perusahaan. Pertama kita jelaskan bahwa perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang penting di negara Indonesia. Perekonomian dari suatu negara maju atau mundur dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Hasil dari kondisi suatu bank merupakan cerminan dari kinerja bank yang dapat digunakan menjadi sarana dalam menetapkan strategi ke depan guna kepentingan bank. Jadi gini, setiap usaha kan nggak mungkin kan istilahnya hasil dari bisnis. Karena bisnis itu menciptakan apa? Menciptakan usaha dan uang dalam usaha. Artinya kita perlu menyimpan hasil itu biasanya kalau banyak kan nggak mungkin nyimpan di perusahaan itu ya, pasti nggak nyimpan di suatu tempat. Tempat itu adalah bank ya. Kita jadi dari sarana yang digunakan tadi apa? Strateginya adalah bank ya, kepentingan bank. Jadi di sini kita tadi membahas
tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi yang merupakan satu strategi ke depan yang bertujuan memperkuat modal perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan menguasai mayoritas saham. Jadi balik ke pokok awal ya tentang merger ya. Jadi di sini merger dalam sektor perbankan. Sebelum lanjut ke ini, ada nggak yang mau tanya apa yang dimaksud dengan merger? Mengapa dalam perusahaan perbankan itu harus ada merger? Maksudnya merger ya, baik ya. Jadi merger ini ya, supaya tidak terjadi monopoli di antara perusahaan lain dengan perusahaan lain. Jadi untuk melindungi suatu perusahaan, yang artinya perusahaan yang terlikuidasi atau terancam akan tutup. Jadi dia melakukan merger ini ke perusahaan lain itu supaya dia hidup kembali. Jadi tetap artinya berkesinambungan. Terus untuk jadi di sini kan merger atau konsolidasi dan akuisisi untuk memperluas tadi ya jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi ya antara bank yang dapat menjadi strategi usaha ke depan. Tentunya di sini kita buat ada perbankan syariah. Jadi perbankan syariah ini dia semakin meningkat sehingga keberadaan perbankan syariah ini semakin berkembang pesat. Jadi yang dimaksud dengan perbankan syariah sebenarnya dia kalau syariah itu kan dalam berbasis agama Islam itu tidak menggunakan riba atau bunga gitu. Cuman di dalam syariah itu biasanya pun dikasih juga persen keuntungan, tapi tidak seperti dengan bank-bank yang lain. Jadi dia dilihat dari modal usaha apa yang digunakan dalam perbankan tadi itu untuk menciptakan suatu usaha, dan juga nanti ada juga sih bunga, tapi nggak seperti bank-bank yang lain, dia bukan bunga. Dari sini ada yang mau dipertanyakan? Adakah hukum yang mengatur tentang merger? Hukum yang mengatur tentang merger itu pada pasal 28 sampai pasal 30. Ada yang tahu sih pasal 28 dan 30? Karena kemarin ada juga kita singgung di pertemuan keempat. Ada yang masih ingat? Itu tentang anti monopoli atau tentang monopoli, yang dimana ketika suatu perusahaan melalui saham kemudian memonopoli tersebut sehingga tercipta persaingan tidak sehat, maka hal itu akan dilarang dalam pasal tersebut. Pasal 8 sampai 30 ya. Jadi terciptanya merger atau akuisisi tadi ini untuk penggabungan usaha agar usaha yang sebelumnya itu tidak langsung tutup ya, artinya bisa dibantu dengan
merger tadi. Oke, di sini ada tentang penggabungan perusahaan. Boleh dibacakan itu di sini? Ya, Penggabungan penggabungan perusahaan atau selanjutnya disebut merger adalah penggabungan satu atau dua lebih badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung. Jadi merger dalam sektor perbankan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1929 itu diatur tentang merger tadi ya, menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan dirinya. Jadi salah satu bank tidak membubarkan bank lain tanpa likuidasi terlebih dahulu. Merger merupakan salah satu tindakan yang digunakan oleh bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaannya. Jadi dari tadi yang dijelaskan, kenapa harus ada merger? Merger ini dilakukan supaya tidak ada monopoli di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau monopoli itu arti monopoli perusahaan besar itu menguasai perusahaan-perusahaan kecil. Jadi dialah yang menguasai. Jadi harus aku yang memiliki perusahaan itu kepadaku. Jadi merger ini dilakukan supaya tidak ada monopoli dalam perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan lagi atau apa ya? Ini di slide ini ada merger atau konsolidasi dan akuisisi bagi badan usaha perbankan merupakan tindakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi bank yang dapat menjadikan strategi usaha ke depan. Jadi di sini kebutuhan masyarakat di Indonesia dalam jasa perbankan ini kita masuk dalam perbankan syariah kan ini semakin meningkat sehingga keberadaan perbankan syariah berkembang pesat. Jadi pelaksanaan merger antara bank syariah yang BUMN membawa dampak besar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara Indonesia. Jadi kalau di sini kan bank syariah itu BUMN ya. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara. Di dalam BUMN ini memang istilahnya untuk secara banyak kayak dijelaskan di sini dampak yang besar bagi pertumbuhan kestabilan. Jadi dia membantu bank negara BUMN ini dalam dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Penggabungan bank dilakukan karena ada dua alasan secara internal, yaitu untuk meningkatkan pengembangan perusahaan dari dalam, seperti meningkatkan kapasitas produk, terus biayanya efisien,
efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Ya, yang untuk apa ini merger ini, jadi di sini apa namanya itu terjadinya merger ini ya agar terciptanya langkah-langkah yang ada yang dijelaskan di sini ya. Jadi yang dan alasan eksternal ya itu meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan dua atau lebih. Jadi misalnya kalau seandainya kan perusahaan yang tadi hampir kan tutup atau bangkrut ya, kalau antara merger ini dia bisa apalagi bisa seperti ada lagi atau hidup lagi gitu ya. Karena penggabungan tadi itu, jadi tidak seperti yang dijelaskan tadi, tidak spontan langsung karena apa langsung tutup gitu kan, dia masih bisa tertolong. Oke, dari sini ada yang mau mau ditanya? Saya ingin bertanya di slide sebelumnya itu ada yang namanya akuisisi. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan akuisisi? Oke, sebelum menjelaskan, ada yang mengerti tentang akuisisi? Mungkin akuisisi itu adalah seperti pembelian saham yang dimana dilakukan oleh suatu perusahaan dalam artian misalnya lebih dari 50% dari saham tersebut, sehingga suatu perusahaan yang membeli saham tersebut dapat memiliki kontrol yang lebih besar ataupun bahkan kontrol penuh terhadap perusahaan yang dibeli ataupun saham yang dibeli tersebut. Jadi dalam merger yang masuk dalam akuisisi tadi itu adalah pembelian saham dari perusahaan lainnya untuk mengontrol ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai saham lebih, secara otomatis bisa apa namanya itu mengkontrol suatu perusahaan itu ya. Apalagi ya tadi perusahaan tadi itu yang apa ya agak. Jadi ada nggak yang tahu perusahaan apa yang sudah melakukan merger? Perusahaan yang melakukan merger. Mungkin kalau dari bank Lipo seperti Moneco dan juga Bank Niaga yang sekarang bergabung menjadi Bank Niaga. Itu sudah melakukan merger ya, sudah akuisisi ya, sudah bergabung ya. Itu jadi ada contohnya. Jadi merger dalam sektor perbankan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1929 itu diatur tentang merger tadi ya, menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan dirinya. Jadi salah satu bank dan tidak membubarkan bank lain tanpa likuidasi terlebih dahulu. Merger merupakan salah satu tindakan yang digunakan oleh bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaannya. Jadi dari tadi yang dijelaskan, ada tidak yang mau dipertanyakan? Mengapa dalam perusahaan perbankan itu harus ada yang namanya merger? Oke, baik. Jadi kenapa harus ada merger? Merger ini dilakukan supaya tidak ada monopoli di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau monopoli itu arti monopoli perusahaan besar itu menguasai perusahaan-perusahaan kecil. Jadi dialah yang menguasai. Jadi harus aku yang memiliki perusahaan itu harus kepadaku. Jadi merger ini dilakukan merger ini supaya tidak ada monopoli dalam perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan lagi atau apa ya?
Di slide ini ada merger atau konsolidasi dan akuisisi bagi badan usaha perbankan merupakan tindakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk memperluas cabang perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi bank yang dapat menjadikan strategi usaha ke depan. Jadi di sini kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jasa perbankan, ini kita masuk dalam perbankan syariah kan, ini semakin meningkat sehingga keberadaan perbankan syariah berkembang pesat. Jadi pelaksanaan merger antara bank syariah yang BUMN membawa dampak besar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara Indonesia. Jadi kalau di sini kan bank syariah itu BUMN ya. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara. Di dalam BUMN ini memang istilahnya untuk apa namanya secara banyak kayak yang dijelaskan tadi di sini, dampak yang besar bagi pertumbuhan kestabilan. Jadi dia membantu bank negara BUMN ini. Jadi di sini merger dijelaskan, merger bank ialah penggabungan, masih penggabungan ya dalam dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Istilah merger diartikan sebagai suatu fusi, itu hampir sama dengan makna arti kata merger, penggabungan sebuah perusahaan. Kalau asumsi ini membeli perusahaan lain untuk menjadi satu perusahaan yang satunya lagi yang menggabungkan. Terus sebelumnya tadi kan ada tentang kata likuidasi. Ibu Pak menjelaskan apa yang dimaksud dengan likuidasi. Jadi likuidasi itu adalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh likuidator. Jadi kita lihat. Jadi di sini ya dari suatu benda atau hak kepada benda lain. Jadi Undang-Undang Pasar Terbatas itu menyebutkan penggabungan. Tadi ada juga yang sudah kita bahas ya tentang pasal 28 sampai 30 supaya tidak terjadinya monopoli dalam perusahaannya. Selanjutnya fusi atau absorpsi dilakukan oleh suatu objek yang kurang penting dengan subjek yang lebih penting. Dalam hal ini mendefinisikan bahwa subjek yang kurang penting menggabungkan diri terhadap subjek yang lebih penting, kemudian membubarkan diri. Tadi yang saya dicontohkan tadi kan perusahaan A dan perusahaan B, karena merasa apa dia membubarkan diri masuk ke dalam perusahaan C. Oke, jadi dari sini tadi sudah kita bahas bersama-sama ya terkait merger. Ini kita supaya ingat bersama-sama ya. Tadi apa yang dimaksud dengan merger? Merger adalah penggabungan suatu perusahaan ke perusahaan lain. Terus ada temannya yang mempertanyakan, ada nggak undang-undang yang mengatur? Undang-undang yang mengatur tadi pasal 28 sampai pasal 30. Di mana pasal 28 tadi apa? Supaya tidak terjadinya monopoli terhadap suatu perusahaan. Jadi terus masih ingat tadi nggak yang ibu apa tentang masalah tentang akuisisi? Akuisisi tadi kan ada kita bahas juga kan? Apa tadi masih ingat? Akuisisi adalah pembelian saham ataupun pembelian perusahaan yang melebihi 50% saham tersebut, sehingga sang pembeli saham tersebut dapat memiliki kontrol ataupun kontrol yang besar ataupun kontrol penuh terhadap perusahaan tersebut. Jadi posisi itu pembelian saham perusahaan agar bisa dia mengkontrol ya perusahaan tersebut. Artinya di sini udah paham ya semua tentang
tentang mata kuliah hari ini ya, tentang apa namanya penggabungan sebuah perusahaan yang masuk dalam merger. Itu masih masuk dalam materi mata kuliah kita hukum bisnis ya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa perusahaan yang akan istilahnya yang tidak mampu lagi untuk berdiri sendiri, ditarik oleh perusahaan lain. Artinya perusahaan tadi ini tidak serta-merta, karena kalau perusahaan ditutup pasti banyak ya kerugian yang dialaminya. Pertama tentang karyawannya, banyak PHK yang ditimbulkan dalam perusahaan yang tutup. Makanya pemerintah melakukan merger agar bisa tetap kalau karyawan yang bisa dipekerjakan terus ya karyawan-karyawan ini ya, karyawan-karyawan yang tidak serta-merta sebenarnya terjadi PHK besar-besaran. Jadi dari kesimpulan ini bisa menguntungkan suatu perusahaan ya secara ekonomi ya, misalnya artinya berkesinambungan ya, tidak terhenti sampai di situ. Untuk mata kuliah hari ini tentang merger itu apa yang bisa kalian harapkan? Istilahnya dari mata kuliah ini apa yang bisa kalian dapat manfaat dari tentang pengertian merger ini? Dari adanya merger, likuidasi dan juga ada perusahaan sisi sehingga mereka melakukan upaya ataupun suatu tindakan yang dimana dengan melakukan penggabungan, pembelian saham dan juga hal-hal lain untuk tetap meningkatkan ekonomi dari berbagai aspek sehingga juga menguatkan suatu perusahaan agar tidak bangkrut secara besar-besaran ataupun mengakibatkan dampak yang berkesinambungan ke depannya, sehingga dengan adanya penggabungan ini dapat menjadikan suatu kebaikan dari segala aspek ataupun dari berbagai pihak. Jadi berarti untuk pertemuan kali ini mata kuliah hukum bisnis artinya sudah ngerti ya tentang penggabungan perusahaan ya ke dalam perusahaan lain ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tutup, mudah-mudahan untuk pertemuan ke depan kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa setiap yang materi yang kita perkuliahkan hari ini bisa dipelajari lagi di rumah ya, agar lebih bisa menyimak dan bisa bermanfaat ke depannya. Oke, untuk hari ini Ibu tutup dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Siap.